Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, sahabat saya Bapak Dr. Andes Haji Wahyudi MPD, Ibu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aisyah Jawa Tengah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan dari unsur Forpimda Kabupaten Batan, para tamu undangan dari organisasi Islam dan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kabupaten Batan, Sohibul Hajah dan sekaligus Sohibul Bait acara Musda Muhammadiyah dan Aisyah Batan, Bapak Ketua PDM dan Ibu Ketua PDA Batan, seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Batan, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah di lingkungan PDM dan PDA Batan, dan seluruh peserta Musda, dan singkatnya hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat. Pertama, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa juga nanti menyertai acara ini sampai selesai. Nanti yang panjang tausiahnya oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Wahyudi. Tadi disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa saya memang harus segera kembali lagi ke Jakarta untuk nanti malam ada acara di Surabaya, kemudian pagi ada acara di Sidoarjo, kemudian siangnya ada acara di Gresik. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan memang kami harus mengikuti penerbangan komersial karena Muhammadiyah belum punya pesawat pribadi. Karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya memang sempat agak kesulitan untuk bisa hadir di sini dan sempat saya sampaikan ke panitia, Mas Wanto, Mas Rohmat, karena memang dalam satu pekan ini saya harus berkegiatan di beberapa tempat dan di luar negeri. Minggu yang lalu hari Kamis saya di UNES, kemudian dari UNES langsung ke Selangor, Malaysia, ada acara di hari Jumat di sana. Kemudian sampai rumah jam 12:30 dini hari. Hari Sabtu saya sudah harus di Jogja. Kemudian hari Ahadnya saya sudah harus di Purworejo, kemudian nyambung Kulon Progo, dan seterusnya. Hari Jumat kemarin saya bersama Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan di Lampung. Tadi malam baru pulang dari Kabupaten Serang, sekarang sudah di sini. Jadi karena itu maka saya mohon maaf kalau agak terburu-buru. Jadwal saya yang begini, istri saya pun tidak tahu saya itu kegiatannya apa. Tahunya pergi saja begitu. Dan saya hanya minta didoakan dan diikhlaskan saja supaya semua perjalanannya lancar. Saya ingin menyampaikan 3 hal singkat dan mudah-mudahan sebelum jam 12 sudah bisa selesai. Yang pertama terkait dengan
penyelenggaraan Musda Muhammadiyah dan Aisyah. Alhamdulillah setelah Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang diselenggarakan di Surakarta bulan November yang lalu, penyelenggaraan Muswil Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh Indonesia berlangsung secara tertib, lancar, dan berkeadaban. Semua Muswil berlangsung dengan sangat dinamis, dengan semangat ukhuwah dan kebersamaan, dan alhamdulillah tidak muncul berbagai persoalan yang kadang-kadang itu terjadi setelah sebuah permusyawaratan. Alhamdulillah semua menggunakan pemilihan dengan e-voting, tidak menggunakan e-bidding. Saya sempat tanya juga, ada wilayah kecil di Papua itu menggunakan e-voting juga, padahal kalau dihitung pakai model bidding sesungguhnya lebih cepat. Tapi alasannya biar kami menunjukkan bahwa Muswil kami berkemajuan, Mas Mukti, katanya begitu. Dan alhamdulillah setelah Muktamar Muhammadiyah di Surakarta itu, pimpinan wilayah Muhammadiyah bertambah satu lagi, yaitu pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat Daya. Alhamdulillah sudah menyelenggarakan Muswil dan berjalan dengan lancar. Penyelenggaraan Musda juga alhamdulillah berjalan lancar, walaupun Jawa Tengah termasuk minal mutaakhirin ya Pak Wahyudi. Biasanya Jawa Tengah ini minal mutaqaddimin, tapi periode ini termasuk yang minal mutaakhirin walaupun tidak masbuk. Dan saya sempat tanya kepada Pak Kiai Tafsir, kenapa kok belakangan katanya urung hilang kesel dari tuan rumah Muktamar, katanya begitu. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah yang mendukung pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Surakarta, yang kata tamu dari luar negeri dia menyebut an extravagant people gathering, katanya begitu. Ini karena yang bilang bukan orang Indonesia, jadi saya tirukan bahasa aslinya itu. Sebuah perhelatan di mana berjuta orang bertemu dan sangat ekstravagan, sangat luar biasa. Dan ini saya kira sebuah perhelatan yang kemudian diikuti dengan musda-musda yang alhamdulillah juga berjalan lancar. Mudah-mudahan musda di Kabupaten Batang ini juga berjalan dengan lancar dan penuh dengan semangat kebersamaan dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kemajuan Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Batang ini. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa perhelatan musda ini bukan persoalan yang hanya berkait dengan memilih pimpinan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa di Muhammadiyah ini kita memiliki tradisi yang sesuai dengan apa yang disunahkan dan dituntunkan oleh Nabi. Semua keputusan kita ambil dengan bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Semua urusan kita selesaikan musyawarah, termasuk dalam memilih pimpinan. Sehingga dalam perhelatan musda ini paling tidak ada 4 hal penting yang harus kita hasilkan dan tidak boleh ada catatan. Yang pertama tentu saja adalah program-program strategis Muhammadiyah dan Aisyah Batang yang merupakan penjabaran dari keputusan Muktamar Muhammadiyah dan keputusan Muswil Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Tengah. Sehingga program itu harus inline, program itu harus sejalan dengan keputusan yang ada di atasnya. Kemudian yang kedua yang sangat penting dan tidak boleh kita lupakan, bahwa Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah itu selain memutuskan program, juga memutuskan 2 dokumen penting yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan Muktamar. Yang pertama adalah keputusan tentang risalah Islam berkemajuan. Yang ini memang kita rumuskan sebagai kelanjutan dari risalah pencerahan yang diputuskan dalam Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu. Walaupun risalah ini tidak ada hubungannya dengan risalah hatinya Dewa 19. Juga di Aisyah dirumuskan risalah perempuan berkemajuan. Sehingga nanti keputusan-keputusan yang ada dalam musda ini juga harus
merujuk kepada dua dokumen yang berkaitan dengan Risalah Islam Berkemajuan dan Risalah Perempuan Berkemajuan sebagai satu bentuk penjabaran dari manhaj Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan. Kemudian yang ketiga adalah keputusan muktamar yang berkait dengan isu-isu keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Itu semua merupakan keputusan muktamar yang juga harus menjadi bagian dari referensi penyelenggaraan dan keputusan musda kali ini. Dan yang keempat, tentu saja musda ini harus menghasilkan kepemimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Batang periode Muktamar ke-48. Tentu saja semua mekanisme sudah dilalui, sudah ada muspimda dan sudah ada calon-calon yang jumlahnya berapa Pak Ketua? 39 atau berapa? 39 ya. Karena bisa memilih 13, bisa juga memilih 11. Kalau memilih 13 berarti 39, kalau memilih 11 berarti 11 kali 3, 33. Saya yakin semuanya sudah mengantongi suaranya dan semua sudah melalui proses seleksi dan verifikasi yang sangat ketat oleh KPU-nya Muhammadiyah dan KPU-nya Aisyah, dan insya Allah semuanya adalah yang terbaik. Tentu saja di Muhammadiyah ini kita semua punya tradisi penyelenggaraan permusyawaratan yang saya sebut sebagai permusyawaratan yang bersih. Permusyawaratan yang bersih itu maknanya ada 3. Yang pertama, setelah acara ini, bapak-bapak, ibu-ibu jangan meninggalkan sampah. Jangan meninggalkan sampah. Setelah acara ini, datang dalam keadaan bersih, pulang harus dalam keadaan bersih. Sanggup ya bapak ibu ya? Kalau tidak sanggup berarti belum berkemajuan. Alhamdulillah Muktamar Surakarta yang hadir jutaan orang itu juga tidak meninggalkan sampah. Solo dihadiri warga Muhammadiyah Aisyah dalam keadaan bersih, pulang selesai muktamar juga dalam keadaan yang bersih. Yang kedua, musda ini harus bersih dari money politik. Harus bersih dari money politik. Jadi jangan sampai ada yang nanti minta nomor rekening. Di Muhammadiyah tidak ada berlaku, tidak perlu ada NPWP. Nomor piro, wani piro tidak berlaku di Muhammadiyah. Malah biasanya kalau ada yang semangat kampanye ke sana kemari, itu malah tidak dipilih. Oleh karena itu, maka kita jadikan musda ini musda yang bersih dari money politik. Karena memang selain tidak ada tradisi, calonnya juga sepertinya tidak orang yang punya uang. Yang ketiga, harus bersih dari intrik. Harus bersih dari intrik. Karena itu kalau Bapak Ibu nanti menentukan pilihan kepada si A, menentukan pilihan kepada si B, itu semuanya adalah pilihan Bapak Ibu sekalian. Dan jangan karena memilih si A atau si B kemudian menjelek-jelekan yang tidak Bapak dan Ibu pilih. Kita jauhkan akhlak mazmumah yang kadang-kadang itu muncul dalam acara pemilihan-pemilihan. Mau memilih seseorang tapi dengan cara menjelek-jelekan orang yang tidak dipilih itu. Karena itu semua kita harus berangkat ke acara ini dengan semangat husnudzon. Karena kita dilarang oleh Al-Quran untuk bersuudzon. Ijtanibu katsiran minadz-dzon inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kita harus semuanya berangkat dengan semangat husnudzon, semangat bahwa kita akan memilih mereka yang terbaik. Kemudian yang kedua harus dengan semangat ukhuwah, semangat persahabatan, semangat persaudaraan. Saya kira kita semuanya sudah hafal di luar kepala. Quran menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kemudian kita juga mendapatkan penjelasan bahwa muslim satu dengan muslim yang lain itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Sehingga karena itu maka semangat ukhuwah itu harus menjadi bagian dari perhelatan permusyawaratan ini. Bahwa manusia itu ada kurangnya, bahwa manusia itu ada alpanya, bahwa manusia itu ada sisi
yang memang mereka itu tidak sempurna, itu semuanya adalah bagian dari sifat-sifat manusiawi. Sehingga yang kita tonjolkan, yang kita munculkan adalah semangat ukhuwah, semangat saling menghormati perbedaan pilihan, dan kemudian yang ketiga adalah semangat untuk kita ini mengikuti dan mematuhi apapun hasil musyawarah, apapun hasil keputusan musda. Harus kita ikuti dengan semangat ta'ah, atau dalam bahasa lagu Sang Surya itu seruan ilahi Robbi sami'na wa ata'na. Sehingga selesai musda nanti semuanya harus clear, semuanya harus selesai. Jangan sampai ada misalnya karena tidak puas kemudian masih kasak kusuk ke sana kemari, karena tidak puas kemudian masih bikin gerakan ini itu, bahkan kemudian sampai membuat gerakan tandingan. Muhammadiyah ini tidak usah ada tandingan saja, sudah banyak yang harus dikerjakan, apalagi kemudian harus bikin tandingan. Kita anggap pertandingannya sudah selesai. Nah, yang ketiga saya ingin menyampaikan, yang pertama, selamat milad kepada saudara-saudara Nasihatul Aisyah. Sering dipanggilnya kalau Nasihatul Aisyah itu Yunda. Yunda Nasihatul Aisyah yang tahun ini memperingati milad yang ke-92. Yang kedua, selamat kepada Ibunda Aisyah yang pada tanggal 19 Mei memperingati milad yang ke-106. Temanya sangat menarik, kepemimpinan perempuan untuk pencerahan peradaban. Ibu-ibu Aisyah juga sangat berbahagia karena milad Aisyah ini juga dihadiahi, yang pertama hadiah dari Timnas SEA Games Indonesia. Kita sampaikan selamat kepada Timnas SEA Games Indonesia, khususnya Timnas sepak bola, karena di antara pemain Timnas itu ada 4 yang dari Muhammadiyah dan keluarga Muhammadiyah. Yang dari Aisyah itu top skor saudara Fajar. Itu putra dari Ibunda Aisyah Muhammadiyah Manokwari, Papua Barat, mencetak 5 gol selama SEA Games itu. Kemudian kapten tim saudara Rizky Ridho, itu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian satu lagi itu Ferrari, itu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan satu lagi saudara Irfan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Mudah-mudahan tahun depan, 2 tahun lagi, ada pemain timnas dari Batang. Sekarang selebrasinya masih luar biasa, tetapi kalau saya boleh usul, selebrasinya jangan berlebih-lebihan. Kita diingatkan oleh Allah, fa'idha faroghta fansob. Kalau urusan sudah selesai, saatnya kita kerja lagi. Jangan terlalu lama berpesta. Walaupun tentu saja kita agak kurang bahagia karena tim bulu tangkis kita di Piala Sudirman kalah oleh Cina. Kalah 3-0 sehingga tidak lanjut ke babak berikutnya. Saya ingin menegaskan bahwa Muhammadiyah harus menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Muhammadiyah dan Aisyah ini harus menjadi bagian penting dari perjalanan dan dari kehidupan kebangsaan dan kehidupan keumatan. Karena itu kalau kita berbicara mengenai keputusan muktamar, selain program-program yang bersifat ke dalam, Muhammadiyah juga merumuskan berbagai program yang berkaitan dengan bagaimana Muhammadiyah dan Aisyah berperan lebih besar untuk menjadikan dan membawa Indonesia ini menjadi negara yang seperti dicita-citakan para pendiri bangsa sebagai negara yang maju. Tujuan didirikannya negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2 poin ini yang saya kira menjadi concern dan kepentingan Muhammadiyah. Bagaimana bangsa kita ini lebih maju lagi, dan bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang cerah dengan kekuatan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kita tentu saja tidak menafikan bahwa selain kemajuan-kemajuan yang telah diraih oleh bangsa kita,
masih banyak catatan yang memang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama. Kalau kita melihat dari sisi kualitas sumber daya manusia, Human Development Index kita, memang indeks kita meningkat. Tetapi komparasi atau perbandingannya dengan bangsa yang lainnya, kita justru berada pada posisi yang lebih rendah dibanding negara yang lain. Kalau kita berbicara mengenai Human Development Index atau indeks pembangunan manusia, maka ukuran yang paling utama adalah 3 hal. Yang pertama yang berkaitan dengan lamanya pendidikan atau capaian bangsa dari sisi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesehatan. Dan yang ketiga, sarana-sarana yang mendukung untuk kita memiliki sumber daya manusia yang unggul. Dalam kaitan ini tentu saja kita memang harus lebih sungguh-sungguh lagi. Karena persaingan dunia masa depan adalah persaingan yang ditentukan oleh kekuatan ilmu pengetahuan. Ketika orang berbicara mengenai ekonomi, sekarang ekonomi bergeser dari natural based economy, dari ekonomi yang mengandalkan kekayaan sumber daya alam, ke arah ekonomi yang pilarnya adalah kekuatan ilmu pengetahuan atau sering disebut dengan knowledge based economy. Dalam dunia yang semakin global seperti sekarang ini, sebagian menyebut dunia yang mengalami atau berada pada era disrupsi. Satu tantangan yang harus kita jawab adalah kemampuan kita untuk survive, kemampuan kita untuk bisa sustain atau bertahan, dan kunci kemajuan itu tiada lain adalah kualitas sumber daya manusia dan keunggulan dalam berbagai bidang. Disrupsi itu memberikan kita sebuah rumus, mutu atau mati. Kalau kita tidak bermutu, maka kita terdisrupsi. Kalau kita tidak bermutu, maka kita tinggal sejarah. Muhammadiyah dan Aisyah, tadi Pak Ketua menyampaikan, boleh saja menyebut berapa banyak sekolah yang kita miliki, berapa banyak TK ABA yang dikelola ibu-ibu, berapa banyak rumah sakit klinik yang dikelola Muhammadiyah. Tetapi kalau itu tidak punya keunggulan, kalau itu tidak bermutu, maka dia akan mati. Tentu kita bersyukur Muhammadiyah di usianya yang sudah lebih dari 1 abad ini telah berkembang menjadi tidak sekedar sebagai gerakan nasional, tapi sudah menjadi gerakan internasional dengan jaringan dan amal usahanya. Kita alhamdulillah sekarang ini punya 30 cabang istimewa Muhammadiyah yang tersebar di 5 benua. Yang belum ada itu Muhammadiyah di benua Antartika, itu belum ada Muhammadiyah di sana. Bahkan ada 4 cabang Muhammadiyah yang sudah berbadan hukum di negara setempat. Yang pertama Muhammadiyah Amerika Serikat, yang kedua Muhammadiyah Jerman Raya, yang ketiga Muhammadiyah Jepang, yang keempat Muhammadiyah Australia. Wabil khusus Muhammadiyah Australia sekarang sudah punya MAC, Muhammadiyah Australia College. Muhammadiyah sudah punya sekolah di Malaysia, sudah punya sekolah di Australia, punya TK ABA di Kuala Lumpur, Malaysia, dan punya TK ABA di Mesir. Kemudian Muhammadiyah punya Universitas Muhammadiyah Malaysia di kerajaan Perlis atau di negara bagian Perlis. Tentu saja itu semua hitungan-hitungan kuantitatif yang membanggakan kita, tetapi tentu saja kita tidak cukup hanya menghitung dari berapa jumlah yang kita punya, tetapi seberapa bagus kualitas dari semua yang sudah kita bangun itu. Kita semuanya diingatkan, banyak sekali perusahaan raksasa yang kemudian sekarang tinggal nama karena mereka terlambat melakukan inovasi, terlambat meningkatkan kualitas. Dan oleh karena itu maka kunci dari semua kita bisa unggul itu adalah kekuatan sumber daya manusia, kekuatan-kekuatan inovasi. Dan itu yang saya kira melekat dalam identitas dan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan tajdid dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu harus kita maknai tidak sekedar sebagai gerakan yang korektif, gerakan yang lebih banyak melihat keluar tapi tidak melihat ke dalam diri. Saya lebih cenderung memaknai amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai gerakan ilmu atau gerakan ilmiah. Lafaz ma'ruf itu dari akar kata dari fi'il madhi
Arafa, yang berarti mengetahui, melihat sesuatu dengan jernih, bisa membedakan sesuatu dari yang lain. Ma'ruf, kalau kita coba lihat dalam tafsir, paling tidak memiliki 4 pengertian. Yang keempatnya itu menurut saya berkaitan dengan ilmu dan berkaitan dengan keadaban. Ma'ruf itu sesuatu yang sesuai dengan ilmu, sesuatu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Itulah sesuatu yang ma'ruf. Yang kedua, ma'ruf itu sesuatu yang sesuai dengan akal sehat. Sehingga karena itu maka sesuatu yang ma'ruf konstruksinya adalah akal. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang ma'ruf adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat di mana kita berada, wabil khusus tentu saja hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, ma'ruf adalah sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai utama atau tradisi-tradisi mulia budaya yang ada pada suatu masyarakat. Dalam kaitan inilah maka kita menemukan bagaimana Muhammadiyah sejak awal sangat concern dengan gerakan amar ma'ruf sebagai gerakan keilmuan, dan dari situ bisa kita pahami mengapa sejak awal Muhammadiyah sangat berkonsentrasi pada pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Bahkan setelah Muktamar Surakarta, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah itu sekarang kita perluas wilayahnya, tidak sekedar Majelis Dikdasmen, tapi Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal. Ini adalah sebuah upaya untuk Muhammadiyah lebih bisa memberikan jangkauan pendidikan untuk semua, education for all, dan pendidikan yang diberikan itu sekali lagi adalah pendidikan yang bermutu. Lawan dari ma'ruf adalah mungkar. Akar katanya nuker. Nuker itu sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak dikenal, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Dia tidak bisa diterima karena bertentangan dengan ilmu, tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan nalar, tidak bisa diterima karena bertentangan dengan hukum, dan tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan nilai-nilai utama dari masyarakat di mana kita berada. Dalam kaitan inilah maka Bapak Ibu sekalian, transformasi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus menjadi bagian utama dari Muhammadiyah bergerak untuk mencerdaskan bangsa, mencerahkan peradaban, dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berkemajuan. Dalam konteks kesehatan, ini juga bagian penting dari bagaimana kita membangun generasi yang kuat. Quran mengingatkan kita agar jangan kita ini meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Quran memerintahkan kita agar jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah itu bisa lemah secara ilmu, yang kedua lemah secara fisik karena generasi yang hospitalized atau generasi yang sakit-sakitan. Kita tidak boleh meninggalkan generasi yang bermasalah secara kesehatan. Dan oleh karena itu maka kami memberikan apresiasi kepada ibu-ibu Aisyah, saudara-saudara di Nasihatul Aisyah yang sekian lama bergerak untuk menurunkan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu dan anak, dan program-program kesehatan yang lainnya yang saya kira menjadi bagian penting dari bagaimana kita membangun generasi yang kuat. Nabi mengingatkan kita, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Dan inilah pentingnya kita membangun masyarakat yang sehat, masyarakat yang kuat, karena itu kunci kita untuk menjadi bangsa yang maju. Kemudian yang ketiga yang saya kira menjadi bagian dari concern kita adalah bagaimana Muhammadiyah terlibat untuk mendorong demokrasi dan demokratisasi di Indonesia sebagai bagian dari prasyarat untuk kita membangun generasi yang unggul. Kita masih punya masalah dalam konteks demokrasi. Harus kita akui indeks demokrasi kita ini setelah 20 tahun reformasi bukannya meningkat, tapi indeks itu justru malah menurun. Indeks persepsi korupsi kita juga bermasalah, dan oleh karena itu masalah-masalah kebangsaan yang serius ini
tentu tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita nafikan, dan tidak boleh kita sepelekan. Karena Quran mengingatkan kita, kehancuran suatu bangsa itu terjadi kalau bangsa itu mengalami korupsi yang menggurita. Quran mengingatkan kita, fasiru fil ar fangduru kaifakana aqibatul mukadzibin. Jelajahilah dunia dan perhatikan bagaimana Allah itu menghancurkan bangsa-bangsa yang korupsinya merajalela. Al-mukadzibin itu induk dari semua kebohongan. Kalau di dalam tafsir, al-mukadzibin diterjemahkan dengan orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Tafsir teologis ini tidak keliru, tetapi tafsir sosiologis juga penting. Bahwa ketika bangsa-bangsa itu ingin maju, bangsa-bangsa itu ingin jaya, bangsa itu harus bersih dari berbagai macam persoalan, termasuk korupsi yang memang menjadi masalah kita yang sangat serius. Ada beberapa sisi yang menggembirakan kita. Misalnya ketika ada banyak koruptor yang ditangkap, baik oleh KPK maupun oleh kejaksaan, itu menunjukkan betapa lembaga-lembaga anti rasuah ini bekerja sungguh-sungguh. Tapi pada sisi yang lain itu menggambarkan betapa korupsi masih menjadi masalah yang sangat serius. Sekarang ini sedang ramai diberitakan seorang menteri yang sedang menjadi pesakitan. Sebelumnya juga ada menteri yang lain, ada pejabat yang lain, dan sebagainya. Tentu saja ini tidak boleh kita anggap sebagai masalah yang biasa-biasa saja. Ini adalah masalah yang sangat serius, yang harus ditangani dan harus diselesaikan secara komprehensif. Muhammadiyah tentu punya tradisi good governance dan clean government, yang itu juga menjadi bagian dari kultur di Muhammadiyah. Tadi Pak Ketua PDM menjelaskan dengan bahasa yang sangat luar biasa. PDM Batang ini terlihat sangat cerdas, bukunya termasuk bestseller yang luar biasa. Walaupun tentu saja penampilannya sangat sederhana, tapi ilmunya luar biasa. Kita tidak boleh mengabaikan persoalan kerusakan lingkungan yang sekarang ini begitu terasa. Saya tadi membayangkan musda yang di Pagilaran ini adalah musda di tempat yang sejuk. Ternyata sudah tidak ada sejuknya sama sekali. Ternyata di puncak gunung seperti ini, ternyata sudah terasa panas. Semua kita sudah bicara mengenai climate change. Orang bicara mengenai global warming. Muktamar Muhammadiyah ke-47 sudah mengangkat ini. Persoalan perubahan iklim, pemanasan global itu sekarang mulai menjadi masalah kita yang serius. Dan itu bisa mengancam masa depan ekonomi kita. Bu Sri Mulyani dalam beberapa pernyataan yang saya baca mengingatkan kita, setelah kita mengalami La Nina, tahun ini kita mengalami El Nino. Kalau La Nina itu hujan sepanjang tahun, tahun yang akan datang kita akan mengalami panas sepanjang tahun. Dan itu akan berdampak terhadap produktivitas panen, produktivitas dan ketersediaan pangan di tanah air kita. Dan itu masalah yang serius yang tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja. Para ahli lingkungan memperkirakan tahun 2100 suhu di dunia itu akan meningkat 5 derajat. Bapak Ibu, 2100 insya Allah masih hidup semuanya. Kalau tidak di dunia, insya Allah hidup di insya Allah lah semuanya. Kita doakan Bapak Ibu semuanya umur panjang dan semuanya masuk surga. Karena kalau di surga insya Allah semuanya adem walaupun nggak ada AC-nya. Kalau di neraka walaupun dikasih AC panas juga, kira-kira begitu. Ini masalah yang serius Bapak Ibu. Dan sekarang sudah sangat terasa. Ancaman dari climate change, global warming itu tidak hanya ancaman kerusakan alam, tapi juga ancaman yang berkaitan dengan keberlangsungan umat manusia, sustainability of mankind, keberlangsungan umat manusia. Bahkan dalam konteks politik ini ada Bapak Polisi dan Bapak TNI. Ancaman global warming juga bisa berdampak politik bagi negara kita. Indonesia ini negara kepulauan. Dan Indonesia ini negara yang memiliki pulau-pulau terluar. Yang pulau terluar itu adalah pulau-pulau kecil. Kalau kita ikuti deklarasi Juanda, Pak Juanda ini adalah kader Muhammadiyah yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Yang tengah dengan Juanda Declaration itu menyebutkan wilayah Indonesia ini kan dihitung dari 2,5 mil dari titik terluar wilayah kita itu. Nah, akibat dari global warming, climate change itu Bapak Ibu sekalian adalah
laut kita ini akan mengalami pasang. Dan kalau laut itu pasang, maka beberapa tempat itu akan banjir abadi. Dan kalau laut itu pasang, maka pulau-pulau kita itu akan tenggelam. Dan kalau pulau yang tenggelam itu adalah pulau kita yang terluar, maka kemudian wilayah kita akan berkurang seiring dengan tenggelamnya pulau terluar itu. Masalahnya sangat serius. Dan dalam beberapa kasus misalnya, beberapa negara nanti diprediksi akan tidak ada. Misalnya ada negara kecil di dekatnya Sri Lanka itu namanya Maladewa. Negara Maladewa itu 80%, hampir 100% malah penduduknya beragama Islam. Tapi kalau global warming, climate change ini tidak dihentikan, negara itu akan tenggelam dan akan tinggal sejarah saja. Beberapa saat yang lalu kawan saya yang tinggal di daerah Genuk, Semarang itu, setiap bulan purnama itu share di grup angkatan itu ya Rob gitu. Saya pikir dia sedang zikir, tapi rupanya dia sedang kemasukan air di rumahnya itu. Jadi ya Rob itu bukan ya Robbi, ya Tuhanku, tetapi ya Allah, ya Rob, kenapa Robnya masuk terus gitu. Makanya lagunya Nasidaria, indahnya malam di bulan purnama itu nggak berlaku bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah dekat pantai. Karena yang ada adalah air yang masuk ke rumah. Dan dalam masalah yang serius tentu saja, suhu yang sangat ekstrim itu, termasuk di daerah kita ini, jangan-jangan teh ini juga nanti tidak tumbuh. Tidak ada lagi teh, yang ada tinggal teteh-teteh. Karena itu Muhammadiyah sejak awal sudah mengingatkan, dan karena itulah maka kemudian kreativitas kita untuk menciptakan berbagai macam temuan. Kesadaran kita tentang krisis lingkungan ini menjadi krisis yang penting. Tahun lalu saya hadir pertemuan di Vatikan. Pertemuan para ilmuwan dan tokoh agama sebelum pertemuan COP26 di Inggris itu. Saya datang dan kemudian ketemu dengan Paus. Kemudian saya setelah acara di Vatikan itu agak lama muncul di TV. Karena diberitakan ada foto saya salaman sama Paus. Ada kawan saya beragama Katolik, WA saya, Mas Mukti selamat ya sudah ketemu Paus gitu. Ya biasa, alhamdulillah saya bilang. Bapak yang Katolik sudah pernah ketemu Paus belum? Oh belum pernah Mas Mukti. Nah, itulah enaknya jadi orang Islam itu. Bisa ketemu Paus, saya sudah ketemu Paus Fransiskus 3 kali. Bahkan yang terakhir di Vatikan saya ajak selfie, mau juga beliau itu. Bagaimana seorang Rasul bisa diajak selfie oleh Sekum PP Muhammadiyah itu. Dan Paus Fransiskus itu senang sekali kalau ada orang yang pakai kopiah seperti saya, gitu senang sekali. Sehingga waktu Gus Yahya, Ketum PBNU, Gus Yakut, Menteri Agama ketemu Paus itu, wah lebih lama lagi ngobrolnya, sampai diingatkan sama protokol, senang saja tetap ngobrol itu karena Indonesia adalah salah satu negara yang memang tidak hanya muslimnya terbesar, tapi muslim Indonesia juga menjadi muslim yang moderat, bahkan masa depan peradaban dunia Islam, itu salah satunya menurut seorang pakar Islam dari Inggris, Yaudin Sardar itu, ada kemungkinan masa depan umat Islam dunia itu tidak lagi di Arab Saudi, tidak lagi di Emirat Arab, tapi ada di negeri kita, Indonesia yang tercinta ini. Saya punya 5 alasan untuk itu. Nanti saya diingatkan kalau sudah mau jam 12. Sekarang 12 kurang 1/4. Ada 5 alasan mengapa Indonesia itu menjadi negara yang di masa depan bisa menjadi pusat peradaban Islam dunia. Yang pertama, alasan demografis. Indonesia sekarang ini masih menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kalau sekarang ini penduduk muslim itu 2 miliar sekian, maka 200 jutanya itu ada di Indonesia. Sehingga 10% penduduk muslim dunia itu ada di Indonesia. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, Indonesia itu negara muda. Negara yang jumlah penduduk mudanya itu sangat besar. Menurut sensus yang terakhir, kelompok usia muda yang berusia 15 sampai 60 tahun itu jumlahnya lebih dari 70% menurut sensus tahun 2020. Jadi saya ini masih termasuk kategori muda karena masih di bawah 60. Saya ini lolita, lolos 50 tahun. Kalau Pak Wahyudi ini seksi, seket punjul siji maksudnya begitu. Nah, kita punya jumlah penduduk yang berusia muda yang sangat besar. Dan yang ketiga, Indonesia itu punya
tradisi keislaman, komitmen keislaman, dan juga ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di Indonesia ini, umat Islam itu memiliki komitmen menjalankan ajaran agama Islam yang paling tinggi dibanding negara Islam yang lain. Ukurannya banyak, terutama yang berkaitan dengan komitmen melaksanakan rukun Islam. Tidak ada negara yang jamaah hajinya sebanyak Indonesia. Dan jamaah haji Indonesia itu adalah jamaah haji yang diakui paling tertib di seluruh dunia. Saya setiap kali kunjungan ke beberapa negara, ketemu beberapa tokoh muslim, mereka menyebut jamaah haji Indonesia itu luar biasa tertibnya. Bahkan semua KPH punya seragam sendiri. Itu di Indonesia saja itu. Kalau dari negara lain kadang-kadang nenteng rangsel berangkat sendiri, namanya haji backpacker. Kalau Indonesia ini luar biasa, tertib, rukun, taat luar biasa. Kepatuhan melaksanakan puasa Ramadan itu di atas 90%. Ketaatan melaksanakan sholat fardu di atas 70%. Itu luar biasa. Tradisi keilmuan Indonesia mulai dari pendidikan madrasah, pesantren itu luar biasa. Bahkan banyak negara yang heran bagaimana organisasi-organisasi Islam itu mendirikan sekolah, mendirikan madrasah, mendirikan rumah sakit, yang itu tidak ada di negara muslim yang lain. Tengok Malaysia, semua sekolah, madrasah itu punya pemerintah. Semua masjid itu dibangun pemerintah. Semua khotib dibayar pemerintah. Kalau di sini semuanya dibayar oleh umat. Semuanya dibangun oleh umat. Madrasah itu 90%-nya swasta. Dan itu tidak ditemukan di negara lain. Oleh karena itu maka komitmen ini luar biasa. Bahkan kemudian Indonesia itu punya kelompok. Tidak hanya kelompok tadi usia muda yang banyak, tapi kelas menengah muslim yang militan. Saya sering menyebut ini juga termasuk menjadi salah satu kekuatan Muhammadiyah. Kekuatan Muhammadiyah itu kan didukung oleh kelompok namanya kelompok Mukidi. Kelompok Mukidi, Mukidi ini singkatan. Yang pertama itu kelompok yang berusia muda, kemudian kaya, intelek, dermawan, dan punya idealisme yang tinggi. Itulah Mukidi. Bukan Mukidi yang kemarin di medsos itu tukang ngeyel, itu bukan. Karena itu Bapak Ibu perhatikan, sekolah-sekolah Islam yang bagus itu sekarang berdiri di mana-mana. Generasi muda muslim ini punya kesadaran untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan yang bermutu. Dan mohon maaf dengan segala hormat, dulu kalau orang bicara sekolah yang bermutu, itu qalilun minhum, sebagian kecil saja dari sekolah-sekolah itu yang sekolah Islam. Sekarang kemanapun kita pergi, aina ma kuntum,
Bapak Ibu izin saya tambah sedikit. Jadi kita punya kekuatan kelompok kelas menengah, khususnya kelompok kelas menengah Muslim. Dan itu kekuatan yang ketiga yang menjadi alasan Indonesia punya potensi besar menjadi negara yang di masa depan itu menjadi pusat peradaban Islam. Yang ketiga, kita punya sumber daya alam yang masih melimpah ruah. Walaupun sekarang mungkin banyak yang berkurang, minyak kita sudah hampir habis, beberapa tambang kita sudah hampir habis. Tapi insya Allah dengan anugerah Allah kita punya potensi kekayaan alam yang melimpah ruah. Dan itu menjadi kunci untuk kita menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat diperhitungkan. Sekarang kita sudah masuk menjadi kelompok negara G20. Bahkan kemarin kita menjadi presidensi dari kelompok negara G20. Ini kekuatan yang saya kira secara ekonomi kita diperhitungkan. Dan yang kelima, Indonesia memiliki sistem politik yang sangat mendukung bagaimana Indonesia tampil menjadi negara yang unggul. Indonesia memiliki sistem politik demokrasi yang walaupun sekarang sedang menurun, tapi dibanding dengan semua negeri muslim yang lain, demokrasi kita masih yang terbaik. Kita punya sistem politik terutama dasar negara Pancasila yang membuat bangsa Indonesia yang beraneka bahasanya, beraneka sukunya, beraneka agamanya itu hidup rukun dalam semangat kebersamaan yang bernama NKRI. Dan Muhammadiyah menegaskan itu. Pancasila sebagai darul ahdi wasyahadah, Pancasila sebagai dasar kita bernegara, Pancasila yang walaupun bukan merupakan agama, tapi nilai-nilainya tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran agama. Muhammadiyah menegaskan negara Pancasila itu sebagai darul ahdi wasyahadah. Kalau kawan-kawan di NU menyebutnya negara Pancasila adalah bentuk final dari negara ideal Indonesia itu. Oleh karena itu maka di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, karena ada ikatan yang membuat kita terikat sebagai bangsa Indonesia ini, maka berbagai macam tantangan, berbagai macam keragaman itu tidaklah menjadi sumber perpecahan, tapi justru menjadi kekuatan untuk kita lebih bisa maju dan berkembang lagi. Walaupun memang ada catatan sedikit dari Pew Research Center yang tahun 2015 itu merilis demografi penduduk dunia menurut agama. Pew Research Center mengingatkan kita, sekarang ini memang jumlah penduduk muslim di dunia itu yang terbanyak di Indonesia. Tapi tahun 2050 jumlah penduduk muslim terbesar itu tidak lagi di Indonesia, tetapi di India. Nah, silahkan nanti dibaca hasil risetnya. Tapi itu saya kira menjadi sebuah reminder, sebuah peringatan bagi kita sekalian, bahwa selain berbagai capaian yang ada, berbagai potensi yang ada, umat ini memang mengalami masalah yang saya menyebutnya dengan masalah degenerasi atau keterputusan generasi. Degenerasi itu ada degenerasi nasabiah, tapi yang penting menurut kita juga adalah degenerasi diniyah, yang itu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu maka menutup ceramah saya ini, di antara isu yang diangkat dalam muktamar, yang penting menjadi perhatian kita adalah isu pentingnya kita meningkatkan persatuan bangsa. Yang kedua, isu yang berkaitan dengan bagaimana kita lebih serius lagi berpikir mengenai policy tentang penanganan climate change, kemudian ketangguhan terhadap bencana. Jadi tidak sekedar mitigasi bencana, tapi resiliensi bencana. Kemudian yang penting bagi kita dan menjadi tantangan kita, saya ingatkan 3 hal. Yang pertama, pentingnya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini sangat penting karena kerusakan bangsa itu dimulai dari kerusakan dalam keluarga. Sehingga kalau kita ingin membangun bangsa yang kuat, maka keluarga-keluarga itu haruslah keluarga yang tangguh. Kita diingatkan Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang kedua adalah persoalan spiritualitas generasi muda. Penelitian menunjukkan 60% anak-anak muda termasuk di negara ini itu tidak terlalu peduli dengan nilai-nilai yang bersumber pada agama. Mereka lebih terbuka kepada nilai-nilai yang berdatangan dari luar dibanding nilai-nilai luhur yang berasal dari agama dan berasal dari budaya bangsa yang mulia.
Ini tantangan yang sudah sangat di depan mata. Kemudian yang ketiga, terkait dengan, mohon maaf ini harus saya katakan, fenomena atau realitas berkembangnya namanya aging society atau masyarakat kelompok usia lanjut. Usia harapan hidup di Indonesia ini sudah di atas 70 tahun. Dan kita memang selain program-program yang berkaitan dengan bagaimana kita punya program untuk anak-anak balita, program posyandu balita, kita juga perlu punya posyandu lansia. Walaupun saya tidak setuju dengan istilah lansia itu, saya lebih cenderung menggunakan istilah senior citizen daripada lansia. Kalau lansia itu kesannya lanjut usia, jadi usianya sudah habis, kemudian dilanjutkan lagi begitu. Saya cenderung menggunakan istilah senior citizen karena mereka sudah di atas 60 tahun, bahkan sudah di atas 70 tahun, tapi fisiknya masih sehat walafiat. Pengalamannya di bidang pekerjaan luar biasa, jaringannya luar biasa, visinya luar biasa, jumlah mereka ini banyak, tetapi memang mereka harus kita perhatikan sebagai bagian dari tantangan dakwah Muhammadiyah masa depan. Sekarang ini banyak sekali orang-orang tua yang mereka itu tinggal berdua saja, kakek dan nenek. Kemana-mana bergandengan, manggilnya yang, itu bukan sayang tapi eyang gitu. Dimana-mana digandeng bukan karena mesra, tapi supaya tidak jatuh gitu. Nah, ini harus menjadi bagian dari perhatian kita. Aging society ini adalah sebuah realitas yang harus kita syukuri, di mana banyak warga negara kita diberikan oleh Allah anugerah umur yang panjang. Tapi itu juga bisa berarti tantangan dakwah yang harus kita jawab di masa depan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti selebihnya akan disempurnakan oleh Al-Mukarram, sahabat saya Dr. Andes Haji Wahyudi MPD. Dan saya mohon izin untuk setelah sambutan ini langsung melanjutkan kembali perjalanan ke Semarang untuk connecting flight ke Jakarta. Terima kasih, selamat melaksanakan musda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Prof, mohon berkenan untuk tetap di tempat. Dilanjutkan penyerahan merchandise